Untuk revisi yang kedua ya, konsultasi dengan saya. Sebelumnya kan kita sudah membahas bab 1 ya, sedikit, dan bab 2-nya, tapi sekiranya kalau bab 2 itu, kalau saya pada prinsipnya sambil jalan bisa. Ya, tapi sesuatu yang sudah dituliskan itu seharusnya ya, pokoknya diupayakan harus sesuai dengan penulisan. Jadi biar nggak kerja double nantinya. Ya, jadi kalau memang belum dapat nggak apa-apa. Tapi kalau sudah dapat referensinya, apa yang mau ditulis itu sekalian disesuaikan. Gitu. Kalaupun toh memang ada yang mau dilengkapi itu sambil jalan. Itu ya prinsip untuk bab 2. Makanya saya tidak terlalu menekankan terlalu lama di bab 2 karena bab 2 ini sifatnya mengalir. Nanti dalam perjalanan sekiranya ditemukan referensi yang perlu ditambahkan, ya langsung tambahkan aja. Ya. Oke, kemarin itu judulnya uji aktivitas antibakteri ekstrak kulit buah pisang kepok ya terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Kita lihat lagi untuk latar belakang ya. Nah, untuk persembahan ini sebenarnya bisa dicicil, ya, kan sudah kebayang. Persembahan ini itu sekiranya untuk siapa aja atau pihak mana aja, gitu kan? Jadi sesuatu yang bisa diupayakan di awal itu lebih fokus kayaknya daripada nanti di akhir kamu akan kesulitan, ya, atau malah akan terlewatkan, itu yang nggak boleh. Nah, ini foto diupayakan dicantumkan, ya. Terus pakai apa gitu? Kalau yang sebelumnya sih sebenarnya nggak harus ya. Pakai putih juga boleh. Nggak harus pakai apa? Nggak harus. Sebenarnya mau foto sendiri juga boleh, minta tolong temennya atau saudaranya gitu, nggak harus ke studio. Itu kok studio nanti ketika apa udah mau persiapan hukum. Tapi kan lama nunggu itu, ya. Nah ini ya, ini harus sudah langsung dilengkapi ya. Karena pokoknya yang sifatnya itu bisa disegerakan ya. Biasanya tuh sesuatu yang kita tunda-tunda itu justru malah di akhir nggak pegang. Ini tahun lulusnya ditulisnya tahun lulus atau dari awal masuk sampai? Kayaknya sih seingat saya itu antara loh. Misalkan kamu SD itu dari tahun berapa sampai tahun berapa, kan tahun tuh masuknya tahun berapa, keluar tahun berapa gitu ya. Jadi misalkan misal nih ya 2011 sampai 2017 itu misalkan gitu ya. Jadi nanti tahu masing-masingnya. Ini belum ada sama sekali. Nah, kalau nggak ada, dihapus. Karena di sini tuh sebenarnya ingin menunjukkan kita itu punya riwayat apa, entah itu untuk identitas, untuk pendidikan, ya. Nah, ini pastikan yang tercantum nomor yang aktif. Ini kok ada 2 jenis? 2 nomor? Nomor telepon sama nomor WA. Oh, beda ya. Nah, ini NPM, kita nggak pakai NPM. Pakainya apa? NIM. Ini di formatnya NPM ya? Iya. Belum diedit ya. Kalau untuk yang pelengkap-pelengkap ini. Nah, ini juga udah bisa langsung ditulis. Kan saya sudah ACC judul kan? Iya. Iya, ini sudah harus ditulis. Terus ini juga kan udah ketahuan. Ya, dilengkapi. Nah, catatannya kalau untuk pembimbing kan khusus ya, pembimbing sama penguji kan sifatnya nanti lebih apa ya, lebih banyak berkomunikasi, banyak berkonsultasi, jadi agak lebih spesial ya. Kalau yang lain cukup disebutkan aja, tapi kalau untuk pembimbing sama penguji selaku dosen pengajar sekaligus pembimbing yang telah
titik-titik yang telah membimbing atau apa gitulah ya, memberikan motivasi atas penyelesaian KTI ini atau apa gitu ya. Coba dilihat di apa mahasiswa-mahasiswa sebelumnya ya. Jangan cuma selaku dosen pengajar sekaligus pembimbing titik, enggak ya. Jadi ini kenapa dibuat titik-titik itu maksudnya disuruh kasih paling tidak itu ada spesialnya gitu. Nah, kalau untuk daftar pustaka ini memang belum spesifik untuk nomor halaman. Tapi paling tidak ya sih udah ada gambaran, misal nih di tinjauan pustaka, saya mau menulis subbabnya apa saja. Nomor halamannya dikosongkan dulu nggak apa-apa. Jadi ini diisi dulu. Kan udah nulis tuh. Ya kan, misalkan yang pertama deskripsi pisang kepok misal, subbabnya apa gitu. Langsung ditulis aja, jadi ketahuan nanti apa yang udah apa yang belum gitu. Kan kalau untuk tinjauan pustaka sambil ngalir aja, tapi bukan berarti tidak dikerjakan, biar kamu juga kepantau, nanti ditandain mana yang udah mana yang belum gitu. Jadi kalau untuk nomor halaman itu di akhir aja nggak apa-apa ya. Kalau sudah fix, karena kalau masih revisi itu kan bisa naik bisa turun kan nomor halamannya. Nah ini nanti kalau untuk gambar menyesuaikan. Kalau di tinjauan pustaka ada gambar pisang kepok, itu gambar nomor berapa nanti ditulis di sini gitu, ya. Pokoknya setiap nyantumin gambar, setiap nyantumin tabel itu langsung ditulis. Meskipun nomor halamannya mungkin belum fix. Kalau mau ditulis dulu juga nggak apa-apa. Artinya tuh selama proses revisi itu mau apa namanya berganti-ganti nomor halaman menyesuaikan nggak masalah. Sampai benar-benar nanti fix untuk dicetak. Jadi nggak akan mempengaruhi nilai ya. Jadi kalau amannya sih ditulis aja sesuai apa adanya dulu. Gitu. Dia berada di halaman berapa. Ini daftar singkatan, kalau di dalamnya ada singkatan-singkatan yang biar orang itu paham, nah itu boleh ya, boleh dicantumkan. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Ini sudah mencantumkan ininya apa namanya? Daftar pustaka belum? Ya harusnya seger diiniin ya. Setiap kita nulis, nah ini sudah. Nanti dilengkapi ya. Pun saya coba kasih arahan untuk daftar pustaka biar tidak melakukan kesalahan ya. Karena ini penting banget. Daripada udah dibikin tapi nanti masih salah. Karena kalau untuk angkatan 2022 yang ini yang sekarang ngambil itu kan lebih sedikit ya dibandingkan dengan yang semester lalu. Jadi apa sifatnya itu tidak ramean gitu. Takutnya nanti nggak ada yang mengingatkan, justru malah kesulitan. Ini kan bimbingan saya yang apa namanya barengannya Yesi bukan bahan alam, ya kan? Jadi kamu nggak ada temen yang maksudnya yang bimbingan saya. Jadi nanti ngobrolnya ya dengan sama-sama bahan alam, walaupun itu bimbingan beda, nggak apa-apa gitu, nggak harus sama. Ntar saya carikan dulu.
Saya kirimkan ke WA ya, coba dibuka. Biar apa namanya, sekali kerja gitu, sekali ngerjain. Kalau nggak tahu di awal, nanti seterusnya salah. Ini sebagai contoh aja yang memang bakalnya banyak ya sih gunakan kan, kalau nggak dari buku, dari jurnal ya. Kalau yang lain-lain nanti silakan dicari. Ini yang kemarin saya kasihkan bimbingan saya semester lalu, yang memang yang banyak salah itu terkait penulisan jurnal dan buku. Yang paling banyak, karena memang kebanyakan ngambilnya dari situ ya. Oke, coba dilihat di Zoom lagi, biar enak ngejelasinnya. Udah kelihatan ya? Nah, ini ada aturan untuk penulisan daftar pustaka yang itu dari jurnal penelitian. Jadi ya sih harus bisa membedakan mana pustaka yang dari jurnal dan mana yang dari buku. Ya, kalau dari jurnal itu dari artikel publikasi penelitian, ya, yang itu ada abstraknya, ada latar belakangnya, ada metodenya, ada hasilnya, pembahasannya dan lain-lain. Ya, itu jurnal. Tapi kalau buku ya kaitannya dengan teori-teori dan ada bukan pengarang, kota penerbit. Ya, coba kita bahas satu persatu. Kalau untuk aturan penulisan jurnal ya, itu pastikan komponen ini harus ada. Makanya saya lebih condongnya ya sih kalau mendapatkan jurnal diambil langsung dari webnya. Biasanya kalau dari webnya itu udah langsung ada citasinya, udah tinggal ngopi itu. Tapi kalau ya sih ngambil dari pustaka orang lain, itu biasanya akan banyak salahnya. Coba saya tunjukkan caranya ya. Jadi yang pertama tahu penulisnya siapa. Tapi dalam aturan penulisan penulis itu namanya dibalik. Ya misalkan kayak saya Rizky Nisfi Ramdini, pasti Ramdininya yang di depan. Gitu ya. Jadi nama belakangnya yang jadi di depan ya. Kemudian tahun berapa jurnal itu? Nama jurnal ini wajib ini. Nama jurnalnya apa? Kemudian ditulis miring ya, wajib ditulis miring untuk nama jurnalnya. Kemudian dicari volume berapa, tanda kurung nomor. Nomor ini sama juga dengan isu. Kalau nomor nggak ada berarti isu. Dan titik 2 nomor halaman. Nah, nomor halaman ini antara. Contoh, nama penulisnya adalah Astuti, Husni, dan Hartono. Kalau dalam penulisan daftar pustaka yang dicantumkan itu tidak boleh tidak menyebutkan semua nama penulis. Gimana Bu kalau nama penulis sampai 5? Ya tulis semua. Gitu. Tapi kalau di sitasi yang ada di tulisan itu cukup sitasinya aja. Entah itu pakai et al atau pakai DKK. Kalau penulisnya lebih dari 2, DKK atau et al. Boleh milih salah satu. Kan itu sama artinya dan kawan-kawan. Tapi kalau penulisnya 2, itu ditulis semua. Tapi dengan kata sambung dan. Nanti ada contohnya. Ya. Misalkan di sini tahun 2017, berarti tahunnya. Nah, judulnya apa? Judulnya adalah formulasi dan uji stabilitas bla bla bla. Ini judul. Ya. Kemudian, nah ini malah nggak dimiringkan ini. Ini harus dimiringkan ya. Jadi nama jurnalnya itu dimiringkan. Nah, Farmaka Suplemen ini nama jurnalnya. 15 ini adalah volumenya ya. 1 ini adalah nomornya. Halamannya 176 sampai 184. Nah, ini adalah contoh penulisan aturan dari jurnal. Nah, yang punya Juanda tadi kalau diperhatikan ya, apa ini jurnal atau buku? Ini buku ya. Oke, saya cari yang jurnal. Yang jurnal mana? Ini ya, jurnal ini ya. Ya. Sabir A 2003, pemanfaatan flavonoid di bidang kedokteran gigi. Ini yang nama jurnalnya yang mana?
dental jurnal ini. Iya. Harusnya ini dimiringkan gitu ya. Jadi bukan judulnya yang miring. Itu buku. Kalau jurnal itu nama jurnalnya. Ini sudah oke nih. 36 volumenya volume 36 nomor 1 halamannya 81 sampai 87. Nah, ini kebalik ini bukan judulnya yang dimiringkan, tetapi jurnalnya. Ini jurnalnya. Nanti diperbaiki lagi ya untuk semuanya bisa ngikutin. Nah, saya kembali ke tadi yang awal. Itu jurnal. Nah, sekarang yang dari buku. Nah, dari buku ini ada formatnya, nama itu dari nama belakang pengarang, inisial itu singkatan. Misalkan namanya adalah Risa Utami, misal ya, berarti Utami, R. Ya, tahun, judul bukunya apa? Nah, baru kalau untuk buku ditulis miring, kota, tanda apa yang namanya, titik 2, benar B. Coba lihat Juanda tadi buku kan? Oke, ini sudah disebut namanya, tahun, oke. Berarti yang kebalik apa? Ini dimiringkan, ya kan? Ini nggak perlu miring dan nggak ada nomor halaman. Kota, tanda titik 2, benar B. Nah, seperti ini harusnya, ya. Nah, paham kan? Sejauh ini salah satu upaya untuk mengendalikan infeksi karena bakteri yaitu dengan antibiotik. Antibiotik adalah obat yang digunakan untuk mencegah dan mengobati infeksi bakteri. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat selain menjadi pemborosan secara ekonomi juga berbahaya secara klinis, yaitu resistensi bakteri terhadap antibiotik. Ini ya, ini bahasanya agak kurang pas. Berbahaya secara klinis ini seolah-olah kalau antibiotik itu memberikan risiko terhadap kesehatan seseorang, ya kan? Padahal maksudnya Yesi itu bisa menyebabkan bakteri resisten, ya kan? Jadi ini kurang pas. Langsung aja disebutkan ya. Dan berisiko mengalami resisten bakteri, salah dan berisiko mengalami resistensi antibiotik. Kan kita ingin menekankan ini kan. Baru dijelaskan resistensi terjadi saat bakteri mengalami kekebalan dalam merespons atau merespon. Ya. Nah, ini hati-hati. Aturan yang harus dipahami sekali ya. Kalau penulisan sitasi. Sitasi itu tadi udah ada aturannya yang di atas kan. Kalau penulisnya satu ditulis satu, misalkan Anita, tahun, ya kan? Kalau penulisnya dua berarti ditulis dua-duanya, Anita dan Andita misal. Tapi kalau penulisnya lebih dari dua, Anita et al, tapi et al-nya miring, ya. Nah, tapi ini pilihan. Ya sih mau pakai et al atau pakai DKK itu boleh, ya. Et al juga boleh. Nah, sitasi penulisan ini jangan sampai
tidak diperhatikan dalam penulisan titik ya. Titik itu ditulis setelah penulisan sitasi. Jadi kalau kalimatnya resistensi terjadi saat bakteri mengalami kekebalan dalam merespon antibiotik yang awalnya sensitif dalam pengobatan. Ini tidak ada titiknya di akhir. Cara yang digunakan untuk menghindari terjadinya resistensi terhadap antibiotik yaitu digunakan alternatif lain dengan memanfaatkan tanaman yang berkhasiat sebagai antibiotik alami. Kan kita ingin mencari antibiotik alami kan? Digunakan yaitu ini jangan digunakan ya. Kalau digunakan itu kayak semacam alat, tapi lebih cara gitu kan, melalui cara yang digunakan untuk menghindari terjadinya resistensi terhadap antibiotik yaitu melalui alternatif lain dengan cara caranya udah di atas ya, dengan memanfaatkan tanaman yang berkhasiat sebagai obat, sebagai obat antibiotik alami. Nah, salah satu tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai antibiotik alami ya ini ya, diganti ya. Sebagai antibiotik alami adalah kalau seperti ini masih belum ini ya, masih umum. Nanti kamu bisa kemana-mana ini, bisa daunnya, bisa buahnya, langsung aja disebut. Ya, adalah kulit pisang kepok. Atau sebetulnya salah satu tanaman, nggak harus pakai tanaman kok. Salah satu bahan alam yang dapat digunakan sebagai antibiotik alami adalah kulit pisang kepok ya. Jadi nggak mesti harus tanaman utuh gitu loh. Ini berarti diganti bahan alam. Bahan alam itu maksudnya apapun itu yang berasal dari alam ya. Dan nggak harus dalam bentuk utuh dari tanaman, bisa dari daunnya, bisa dari getahnya, itu kan sumber ya, sumber. Jadi nggak mesti harus tanaman. Nanti kalau disebut tanaman, pembaca akan bingung. Lah, ini kan judulnya kulit pisang kok jadi tanamannya. Pisang kepok merupakan tanaman yang banyak dijumpai di wilayah Indonesia, salah satunya di provinsi, kalau menyatakan tempat, D-nya dipisah ya, spasi. Nah, karena udah langsung disebut di sini pisang kepok, nggak perlu lagi menyebut ini pisang lain-lainnya, bingung nanti. Spesifik aja pisang kepok, langsung aja. Selain untuk bahan makanan, pisang juga kerap kali digunakan sebagai jamuan para tamu. Ini aja, coba ya sih cari sejauh ini tuh pisang kepok itu dimanfaatkan untuk apa aja. Ini saya kasih clue ya. Satu, itu sebagai pangan. Dua, itu untuk adat. Apa maksud saya?
Kan biasanya kalau pisang itu kan kalau ada acara pernikahan atau apa itu akan digunakan sebagai simbol apa. Nanti cari jurnal yang berkenaan dengan pemanfaatan pisang untuk satu sumber pangan, kedua sebagai adat dan budaya. Artinya apa penekanannya? Kalau banyak loh masyarakat yang memanfaatkan pisang. Artinya apa? Semakin banyak pisang yang dimanfaatkan, otomatis nantinya akan menimbulkan limbah kan dari kulitnya. Gitu. Nah ini buah pisang yang telah karena nggak semuanya dikonsumsi, kita tidak menggunakan istilah konsumsi ya. Buah pisang yang telah dimanfaatkan akan menimbulkan limbah yang limbah kulit ya, limbah kulit limbah berupa kulitnya akan berpotensi menimbulkan apa? Pencemaran ya? Pencemaran lingkungan. Itu kan? Maksud dari kalimatnya Yesi? Terlebih untuk saat ini kulit pisang hanya dimanfaatkan sebatas sebagai ada pakan ternak nggak? Iya. Pakan ternak atau dibuang begitu saja atau hanya dibuang. Ini maksud dari paragraf ini ya. Tuh, jadi biar nggak rancu. Buah pisang yang telah dimanfaatkan akan menimbulkan limbah berupa kulitnya yang akan berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Terlebih untuk saat ini, kulit pisang hanya dimanfaatkan sebatas sebagai pakan ternak atau hanya dibuang. Kulit pisang ini kayaknya apa namanya tuh alenia menjoroknya kurang ke dalam dikit ya. Dia terlalu mepet banget. Jadi kesannya kayak sama sama ini. Kulit buah pisang langsung aja kulit pisang gitu aja kan dari awal udah kulit pisang kan, khususnya dari varietas kepok dia akan senyawa dengan kaya ya. Nanti kalau kaya ditanya berapa kandungannya, ukurannya kan bingung, gini aja mengandung. Nah, kita belum tahu ya mengandungnya itu berapa persen, pokoknya ada gitu kan. Kulit pisang khususnya dari varietas kepok diketahui ya, mengandung senyawa bioaktif seperti flavonoid. Nah, kalau penulisan seperti ini kan terakhir ya, dan ya, berarti tidak perlu ada koma. Tersebut dikenal, jangan dikenal ya, langsung aja memiliki
sifat kalau tahu ya bedanya antimikroba dengan antibakteri? Sama nggak? Mikroba, kalau antibakteri itu bakteri yang kecil itu. Kalau mikroba? Antimikroba Sebenarnya pada prinsipnya sama. Tapi kalau antimikroba itu umum, semua mikroba. Dan semua mikroba otomatis tidak hanya bakteri, bisa jamur, itu kan mikroba juga, ya. Artinya dalam hal ini boleh menyebutkan senyawa-senyawa tersebut memiliki sifat antimikroba. Salah satunya dapat berkontribusi melawan infeksi bakteri. Jadi memang spesifiknya terhadap bakteri. Nah, nggak bisa langsung tiba-tiba ekstrak etil, nggak bisa. Berdasarkan penelitian sebelumnya dilaporkan bahwa ini aja nggak usah ini. Kulit pisang kepok memiliki aktivitas antibakteri terhadap user yang ditunjukkan dengan terbentuknya zona hambat dan ini memang ada jurnalnya kan ya? Oke, saya baca ulang lagi. Senyawa-senyawa tersebut memiliki sifat antimikroba, salah satunya dapat berkontribusi melawan infeksi bakteri. Berdasarkan penelitian sebelumnya dilaporkan bahwa kulit pisang kepok memiliki aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus dan Staphylococcus epidermidis. Yang ditunjukkan adanya ya bentuknya. Adanya zona hambat dengan diameter 9 sampai 12 mm. Ini pisang kepok atau apa? Kepok ya? Yang penelitiannya Ermawati nih. Iya. Yang kedua pisang Ambon. Iya, dia nunjukin kalau kulit pisang kepok itu bisa berpotensi sebagai antibakteri. Terus yang kedua ini kan pisang Ambon. Coba diusahakan dulu ya. Diusahakan dulu cari yang pisang kepok. Ini kan terhadap bakteri ini. Nah, coba cari lagi yang sama-sama pisang kepok terhadap bakteri lainnya. E. coli kek atau apa gitu. Coba dicari dulu ya untuk menambah data gitu. Karena kalau kita nanti mencantumkan pisang jenis lain agak rancu. Itu karena kita kan fokusnya ingin ke kepok. Gitu. Tapi kalau memang benar-benar udah nggak ada, nanti kita sedikit merubah skenario. Skenarionya adalah berdasarkan penelitian, meskipun itu pisang kepok, bukan pisang jenis lain,
memiliki kemampuan untuk melawan ini. Tapi kalau benar-benar itu udah nggak ada, nanti penguji akan menanyakan, yakin nggak ada pisang kepok yang udah meneliti. Nah, ternyata ada kan repot. Makanya dicari dulu. Di sini kan udah ada 2 bakteri tuh ya yang sudah dianggap menghambat pertumbuhannya. Nah, coba cari lagi jenis bakteri lain. Ya. Artinya dia memiliki aktivitas antibakteri untuk khususnya pisang kepok. Nanti ditambahkan ya. Ya kalaupun memang nggak ada lagi ya cukup pakai ini aja. Yang penting ini ada datanya ya. Maksudnya nggak dibuat-buat gitu. Oke, berdasarkan latar belakang maka perlu lakukan penelitian untuk mengeksplorasi Oke, sementara itu dulu ya. Untuk yang latar belakang nanti sambil jalan bisa diperbaiki. Saya mau ngecek yang dapet tinjauan pustaka. Nah, ini kan sudah ketara tuh. 2.1 pisang kepok. Judul sub ininya ada deskripsi dan klasifikasi pisang kepok kan sudah ketara itu. Terus ini morfologi. Nah, ini saya coba kasih contoh ya dalam menulis. Jadi biar tahu nanti. Nah, untuk klasifikasi saya lebih condongnya nanti cari melalui itu. Kok saya lupa sih. Web khusus untuk mencari ini taksonomi. Itis. Sudah pernah belum? Belum. Nanti saya kasih rekod videonya ya untuk bisa mandu cara carinya. Tuh. Pada prinsipnya sama, tapi referensinya biar lebih ini ya, lebih valid. Karena kalau database di ITIS itu sudah mencakup semua jenis makhluk hidup yang ada di bumi ini yang sudah diidentifikasi. Nggak mungkin kalau pisang kapok belum ada, pasti ada. Bahkan kalau memang kamu nggak punya referensi gambar, susah Bu, saya punya foto pribadi nggak ada. Yang namanya morfologi, meskipun yang dipakai cuma kulit pisang, tetapi nanti yang ditampilkan di gambar morfologi itu nggak cuma kulit pisangnya, tapi seluruh morfologinya. Apa yang dimiliki oleh pisang. Dari akar, dari bonggolnya, dari batangnya, daunnya, pisangnya, sampai bunganya, dan seterusnya. Kalau memang itu sulit didapatkan fotonya, di situ ada koleksi foto dari pisang kepok, bisa diambil. Jadi referensinya, klasifikasinya dari situ, fotonya pun juga dari situ, akan lebih mudah. Ya. Nah, kemudian dalam penulisan taksonomi, perhatikan. Di sini kan Yesi menggunakan istilah bahasa Inggris. Ya, ini pun juga harus bahasa ya Latin gitu ya, ilmiah lah bahasanya. Berarti ini nggak perlu. Ya, ya dianggap sudah tahu lah yang membaca itu. Nah, itu. Paham ya? Nah, ini melalui TIS. Nah, ini yang mau saya perbaiki dulu.
Ini sudah benar seperti ini. Tapi perhatikan dalam menulis alinea. Ini yang salah apa? Tidak boleh menuliskan paragraf tepat di bawah penomoran. Jadi ini yang digeser ke dalam. Baru ini tepat di tulisan bawah akar. Ini terlalu jauh jaraknya. Kalau saya sih prinsipnya, karena saya juga nggak begitu ahli dalam pengukuran berapa jarak ini, berapa senti. Sebenarnya yang penting jangan terlalu ketara banget salahnya. Ya, tapi kalau ketara itu nanti akan ketahuan bener. Kayak tadi, ketara bener kan? Nah, jadi misalkan kayak gini dikira-kira aja, ditarik ya, yang sekiranya bisa dikatakan benar. Nah, seperti ini. Kan beda sama ini. Ya. Jadi tidak boleh menuliskan kalimat tepat di bawah penomoran. Jadi yang lain benerin ya. Oke, akar sudah, batang, daun. Nah, sebenarnya kan ini tuh hanya sebagai apa? Pelengkap kan sebenarnya, pendukung. Dan walaupun pendukung, tapi jangan sampai tidak ada, kan begitu. Dan tidak boleh terlalu bertele-tele. Morfologi itu kan ingin menyampaikan secara apa ya, karakteristiknya aja gitu. Jadi bentuk akarnya gimana, tumbuhnya gimana itu cukup. Kalau memang dirasa ini cukup ya, artinya yang lain jangan sampai overload. Nah, ini terlalu panjang ini untuk yang daun. Coba di filter lagi yang sekiranya nggak penting, nggak usah dicantumkan. Ya, yang penting tahu bentuk dari apa namanya daunnya gimana, warnanya apa kan gitu. Ya, bunga juga begitu. Buah. Oke, ini nggak boleh seperti ini. Menurut Mas Duki dalam Azizah. Maksudnya gimana? Maksudnya dia ngambil penelitian dari Mas Duki, di penelitian Mas Duki dia nyantumin dari penelitiannya Azizah. Ini yang terbaru kan punya Azizah kan? Artinya di dalam Azizah pasti mencantumkan si Mas Duki kan gitu. Nah, sebenarnya ini kurang pas ya. Kalau bisa ya dicari jurnal yang dia kokoh berdiri aja tanpa harus mengambil dari orang lain hasilnya gitu. Otomatis Azizah ini kan ada hasilnya. Hasilnya seperti apa? Kalaupun toh memang dia mengambil referensi Mas Duki, ya diambil aja si Azizahnya. Tapi kalau saya lihat tahunnya, mau itu Mas Duki, mau itu Aziz Zahid, sama-sama tahun lama. Ingat ya, 10 tahun terakhir. Sebenarnya 2013 ini udah limited banget ini. Harusnya apa? Tahun terakhir. Kalau 10 tahun terakhir. Ini 2024 udah akhir ini. Harusnya 2000. Kalau 10 tahun terakhir. 2014 kan? Iya. Itu terakhir itu. Sebenarnya 2013 nggak ada, nggak bisa itu. Ya. Coba sih cari yang terupdate cara ininya ya. Sebenarnya tuh kalau kamu mau pakai, ya terserah aja sih kalau untuk daftar pustaka, boleh-boleh aja mau pakai mana aja. Tapi kalau saya memang sukanya pakai yang otomatis ya, pakai Mendeley. Tapi kalau enggak juga kan ada yang secara otomatis di wordnya juga ada kan. Yang penting jangan ngetik sendiri sebenarnya. Nah, di sini Mendeley itu tidak cuma sekedar
apa namanya, untuk mencari apa itu penulisan daftar pustaka, tapi juga mencari referensi. Ini saya tampilkan ya, biar belajar juga. Tak, di situ nampil nggak? Udah? Udah? Nanti ketik aja Mendeley search. Nah ini ya. Jadi ini untuk mencari jurnal ini. Caranya gimana? Ketik aja screening fitokimia pisang. Oh, coba ada nggak? Oh kan? Banyak. Oh ini apa ini? Oh pelepah pisang. Cari yang kulit pisang. Nah ini ada ini. Nah jurnal saya ding. Nah kamu udah nyari ini belum? Nah ini kan. Ini jurnal yang pernah saya publish. Ada di sini nanti kandungannya apa aja. Nah, nanti di sini kalau nggak muncul download PDF, berarti copy aja judulnya, buka browser baru, ya. Klik kayak gini, nanti bisa muncul. Nah, di sini. Nah, tadi kan saya bilang cari referensi itu coba langsung ke webnya. Jurnal saya tadi webnya di sini dari Jurnal Farmasi Lampung UTB ya. Nah, ini kan ada sitasi nih. Ini cara penulisannya. Tapi kan kalau di format tadi nggak ada doi-nya ya. Nah, cukup dari sini. Nah, itu. Jadi lebih paham. Nah, kemudian kalau ingin ngelihat PDF-nya, tinggal dibuka aja. Cantumin ini ya. Coba di sini dilihat hasilnya. Hasil dari penelitian. Nah, ini kan berdasarkan screening fitokimia yang terdeteksi apa aja. Ada monoterpen, ada flavonoid, ada tanin, ada saponin, ada anthraquinone. Nah, ini kan bisa dijadiin referensi. Itu. Ya kan? Gitu. Jadi terbaru ini tahun berapa coba? 2021. Masih enak kan? Daripada 2013 tadi. Jadi caranya gitu. Cari di Mendeley ini lebih mudah. Yang lain-lain juga boleh, yang bawah. Gitu kan. Efektivitas ekstrak kulit pisang kepok kuning terhadap Aeromonas salmonicida. Ini apa? Bakteri kan? Nah, ini bisa jadi referensi. Artinya ada penelitian lain yang menggunakan kulit pisang kepok terhadap jenis bakteri lain. Ya, silakan dijelajahi lagi ya. Ini lebih mudah. Nah, dari penelitian di sini aja masih sedikit kan yang meneliti tentang pisang kepok terhadap bakteri tersebut. Artinya ini bisa jadi peluang gitu loh untuk menambah referensi. Tapi bukan berarti tidak ada, tapi memang ada perbedaan-perbedaan yang mesti harus dilihat. Misalkan satu, konsentrasi yang digunakan. Kemudian kedua, sampel itu diambil dari mana? Ciri khas penelitiannya Yesi ini sampelnya diambil di wilayah Lampung yang memang notabene belum ada, ya kan? Dan kita tahu kalau di Lampung itu sebagai sumber
terbesar ya untuk produksi pisang itu. Jadi peluangnya lebih besar. Nah, kita nanti melihatnya jangka panjang dengan data penelitian yang menunjukkan hasil yang positif, itu artinya akan berpeluang untuk dikembangkan menjadi antibiotik alami. Antibiotik alami itu tidak mesti harus digunakan pada saat sakit. Ya, dengan dijadiin suplemen yang dia itu memiliki kemampuan antimikroba, itu akan jauh lebih baik. Kan kalau antibiotik kan sifatnya harus digunakan ketika memang benar-benar terinfeksi bakteri. Tapi kalau dari bahan alam itu untuk treatment. Untuk treatment yang bisa dikonsumsi, yang itu akhirnya akan mencegah terjadinya infeksi bakteri. Memang kalau untuk menyamai itu masih susah ya, bagaimanapun beda ya dari bahan alam dengan asli ya, obat asli yang sudah terpatenkan itu memang beda. Ekstraksi. Nah, ini masih salah ya penulisannya. Tahu nggak salahnya di mana? Iya, di bawah nomor. Iya, ini harusnya ngegesernya di sini. Nah, itu baru ini digeser ke sini. Kejauhan. Saya tandain aja ya, sudah saya kasih contoh. Kalau tabel itu kalau nggak salah ukurannya nggak 12 ya. 11 atau 10 gitu. Coba nanti dicek lagi ya. Oke, masuk ke metode penelitian. Nanti yang bab 2-nya diperbaiki dulu penulisannya ya. Untuk konsentrasinya belum nemu. Kalau yang dari penelitian itu konsentrasinya berapa aja? 50, 75, 100. Nah, yang ditunjukkan punya diameter tadi itu di konsentrasi berapa? Nah, itu nanti bisa jadi dasar apa namanya penentuan konsentrasi. Coba nanti ditunjukkan ke saya ya jurnalnya ya. Nanti biar saya lihat dulu. Karena penentuan konsentrasi ini nanti akan menentukan berapa kebutuhan ekstrak yang harus disediakan. Sebenarnya itu terserah peneliti sih mau pakai konsentrasi berapa, tapi paling enggak itu ada dasar. Gitu. Kalau saya sih nanti kemungkinan besar tetap ya nanti ya sih nyari. Kalau dari saya kemungkinan besar nanti tetap diambil dari titik terendah sampai titik tertinggi. Titik terendah ya misalkan intervalnya jaraknya itu 30-30 misalkan. Berarti 0, 30, 60, 90. Atau dari 20
0, 20, 40, 60, 80, 100. Gitu. Kenapa pakai 100%? 100% itu artinya paling tinggi ya, perhitungan paling tinggi. Karena ini berdasarkan pengalaman, terkadang bakteri ini tuh sesuatu yang akan mengalami peningkatan dalam pertahanan diri atau yang kita kenal dengan resisten. Logikanya ya, dengan antibiotik aja dia bisa menghindar. Apalagi dengan senyawa yang masih kompleks yaitu berupa ekstrak. Ya, makanya 100 ini buat paling enggak tahu aktivitasnya ada atau tidak. Kalau memang nanti hanya ditemukan di 100 ya berarti memang konsentrasi yang di bawahnya ini masih lemah. Karena bakteri ini tuh mungkin penelitian yang dilakukan pada saat itu memang iya diameternya lebar. Tapi seiring waktu berjalan si bakteri ini kan akan terus mengalami perkembangbiakan, ya kan? Tentu akan mengalami perubahan-perubahan metabolisme yang tentu kekuatannya akan jauh berbeda dengan kekuatan pada saat itu. Jadi tetap 100 itu menjadi opsi yang terakhir. Ya. Artinya dalam hal ini tetap nanti ya sih nyari referensinya karena bagaimanapun pada saat nanti sesi seminar itu biasanya penguji akan menanyakan dasar dari penentuan konsentrasi. Jadi jawabannya nggak cuma nyoba-nyoba, jangan. Tetap nyari dari referensi meskipun nanti kita tidak sepenuhnya menggunakan itu. Ya, paham ya? Tetap dicari nanti kalau sudah jurnalnya dikasihkan ke saya. Bu, ini konsentrasi yang untuk bakteri yang digunakan. Perhatikan dalam penulisan nama ilmiah. Tadi saya lihat pisang kepoknya itu beda-beda ya. Di sini nama ilmiahnya Musa paradisiaca balbasiana. Tadi ada juga Musa paradisiaca L. Ayo, yang benar yang mana? Makanya dicari di web ITIS itu. Ya. Jadi jangan beda-beda. Nanti kan jadi pertanyaan, ini sampelnya beda-beda ya? Padahal kan harusnya sama. Gitu. Kemudian perhatikan dalam penggunaan untuk kalimat apa? Ekstrak, bukan ekstrak ya, ekstrak. Nah itu. Nah ini nanti dicari ya di jurnal. Kan sudah nemu tuh tadi yang khusus untuk Staphylococcus aureus ya. Itu konsentrasi yang digunakan berapa aja. Nah, ini penulisan subjudul. Ingat ya, huruf pertamanya kecuali kata sambung itu harus besar. J, jenis. R, R-nya harus gede. Penelitian, P-nya besar. Ya. Ini juga sama ini, waktu dan tempat penelitian. T-nya besar, P-nya besar. Pembuatan media Na. Belum ada kan keterangannya di atas Na itu apa? Belum ya. Jadi kecuali kalau di tinjauan pustaka ada nggak? Nah, kalau nggak ada, jangan disingkat. Kalau pertama kali muncul pada kalimat, tidak boleh disingkat. Jadi, misal Na itu natrium agar tanda kurung Na. Baru nanti ke bawahnya Na terus. Boleh.
Ini terlalu jauh ya. Ini beda ini penomorannya nih hurufnya. Tuh kan. Ketara dia. Times New Roman. Variabel bebas penelitian ini adalah konsentrasi ekstrak kulit buah pisang kepok dengan variasi larutan uji. Gimana nih? Larutan uji itu apa? Larutan ujinya dari ekstrak kulit pisang kepok. Iya kan sama kan? Salah satu aja. Daripada nanti bingung ya, ini aja begini. Variabel terikatnya nah, kalau untuk penulisan alat ya, ini nggak usah ada pengantar lagi. Langsung sebutin aja alatnya apa aja. Ya. Tapi nanti ini karena masih belum tahu nanti mereknya apa ya. Nggak apa-apa terus gini dulu, tapi nanti kalau udah tahu tulis merek setiap alat yang ada mereknya. Misalkan kayak tabung reaksi mereknya Pirek misalnya. Terus penulisan merek itu di dalam tanda kurung ditulis merek. Misal tabung reaksi tanda kurung Pirek. Nah, jadi tahu tabung reaksi yang digunakan adalah Pirek. Dan seterusnya ya. Nah, kemudian perhatikan juga jangan sampai tidak ada alenia yang menjorok ke dalam. Ini juga tidak perlu ada pengantarnya. Kalau sudah di akhir cerita yang udah nggak ada ditulis lagi, berarti harus menggunakan kata sambung. Berarti udah nggak ada koma-koma lagi ya begitu. Nanti dicek lagi ya ini, semuanya harus tercantum. Di pedoman menggunakan ini apa namanya prosedur diagram alir. Iya. Ya karena saya juga kemarin itu sempat dengar mau diubah menjadi paragraf sih ya, tapi kalau memang masih dalam bentuk diagram alir ya sudah ikutin aja. Pada prinsipnya ya dalam penulisan diagram alir ini sebisa mungkin yang tercantum dalam kotak ini itu tidak cuma satu tahap. Tahap yang sekiranya itu berkelanjutan dalam waktu yang cepat itu bisa jadi dalam satu kotak. Tapi tidak boleh bertele-tele. Ya. Sampel kulit pisang kepok dikumpulkan dan ditimbang, kemudian disortasi dan dicuci menggunakan air mengalir. Nah ini kerja yang berturut-turut. Nah ini boleh jadi satu kotak gitu kan. Tapi harus spesifik dikumpulkannya ini dari mana? Ya dalam pembuatan. Nah saya memang agak susahnya itu kalau ini apa? Bentuk-bentuk prosedur kayak gini tuh itu kalau mau ngasih catatan karena susah ngasih catatannya itu tuh nempelnya di sini ya biasanya saya kasih warna merah aja biar jadi apa namanya catatan ya yang urutan pertama ini dikumpulkan dari mana dari kan kalau profesi lapunan luas
di mananya kamu ngambil sampel, di Bandar Lampungnya atau di mana gitu. Syukur-syukur kalau ada kecamatan yang paling urutan yang paling apa? Kecamatan ya. Kecamatan lalu Bandar Lampung. Kalau emang dari Bandar Lampung ya, atau kalau dari luar Bandar Lampung juga boleh, terserah yang mana aja. Terus ininya spasinya, nah ini harus diperhatikan ya. Dalam penulisan itu, pastikan spasinya ini antara before dan after itu harus no. Jadi jaraknya nggak jauh. Walaupun spasinya satu, tapi kalau before sama afternya itu jauh, akan terlihat jauh. Tapi ditulisnya pastikan no. Ya. Tapi nanti dicek lagi, ya apakah spasinya itu 1,5 atau 1. Ya, saya juga lupa, udah lama nggak buka-buka lagi ya. Jadi cek lagi spasi pada prosedur di diagram apakah 1 spasi atau 1,5 ya. Nah, kemudian tahap ini sudah selesai ya. Artinya tidak perlu ada kalimat, tidak perlu ada kata sambungnya. Ini langsung aja diganti objek. Objeknya apa? Sampel, ya kan? Sampel kulit pisang kepok dikeringkan. Ingat ya, kalau di menunjukkan tempat itu disah. Dan nggak perlu ada kalimat setelah kering, nggak perlu. Kan ini dikeringkan, ya. Berarti kan sampel, sebenarnya langsung aja sampel ini ya. Sampel sampel dikeringkan di bawah selama tinggalnya. Ini dihapus. Ya. Nggak perlu di blender. Harusnya gimana, Bu? Kan mau diekstrak. Cukup dipotong kecil-kecil aja. Kalau di blender, apalagi sampai serbuk, itu nanti akan banyak menyerap larut. Itu. Kulit pisang itu kan misalkan ini kulit pisang ya. Cukup kayak gini aja dibagi dulu kayak gini gitu. Kayak ini udah bisa kayak gini. Kecil-kecil kan? Nggak mesti harus di blender. Ya. Lalu ditimbang. Yang dihitung apa rendemennya? Simplisia kan? Iya. Simplisia hitung nilai rendemen dengan rumus setelah pembuatan simplisia, pembuatan ekstrak. Jadi satu bisa ini. Kan teknis ya. Nggak usah di apa namanya? Nggak usah dihalus, dilembutin. Simplisianya yang mau ditimbang berapa ya?
Ini apa keterusannya nih? Kalau ekstraksi menggunakan teknik maserasi kan? Jadi prinsip dari maserasi itu dia menggunakan maserasi bertingkat ya atau berulang. Yang membedakan itu cuma pelarutnya. Tapi sampelnya tetap sama. Jadi simplisnya ditimbang dan dimasukkan ke dalam wadah kaca tertutup lalu diekstraksi dengan metode maserasi menggunakan pelarut etanol 96% selama 1 kali 24 jam dan diremaserasi sebanyak 2 kali. Misal ini maksudnya ya, biar paham. Ini yang sering banyak masih miss ya. Jadi ada yang dibiarkan selama 3 hari nggak disaring-saring, jenuh dia. Ya, artinya nanti tidak banyak senyawa yang tertarik gitu ya. Yang istilah 1 kali 24 jam, misal ya, dilakukan ini untuk penjelasan aja ya, bukan ditulis di sini. Ekstraksi pukul 07 pagi ya. Sampai besoknya lagi 07 pagi hari berikutnya. Ini 24 jam. Habis itu disaring ya. Filtrat disimpan di wadah tertutup. Nah, lalu ampasnya itu maksudnya si kulit pisangnya tadi ya, dilakukan remaserasi. Remaserasi. Caranya gimana? Direndam menggunakan pelarut yang sama dan volume yang sama. Lalu ditunggu 1 kali 24 jam lagi. Setelah itu disaring. Filtratnya digabungkan dengan yang pertama, ampasnya diberikan pelarut lagi. Sampai jernih ya, Bu? Ya pokoknya 3 kali. Pokoknya semakin hari bertambah itu biasanya semakin jernih. Itu artinya senyawa-senyawa yang dikandung tanaman itu atau bahan itu sudah mulai habis. Biasanya nanti yang pertama tuh pekat, kedua udah lumayan agak encer, yang ketiga biasanya udah mulai jernih.
dengan perlakuan yang sama. Jadi bukan kita maserasi nanti 2 hari baru disaring selesai, enggak. Nah, biasanya perbandingan antara pelarut dan bahan 1:10. Ini normalnya. Tapi kalau saya yang kaitannya untuk riset nggak harus 1:10, tapi bisa 1:5. Tapi nanti kita lihat kebutuhan dari konsentrasi yang akan diujikan. 1:5 itu maksudnya gimana? Kalau bahannya 100 gram, berarti pelarutnya berapa? 500. Paham ya? Sampai sini. Nah, berarti nanti ini untuk yang pertama. Nah, untuk yang kedua bahannya sama, berarti 500 lagi. Berarti kalau bahannya itu 100 gram, dalam satu remaserasi itu butuh 1.500 mili atau 1,5 liter. Itu. Makanya nanti dihitung dulu berapa kebutuhan kulit pisang kepoknya. Paham ya sampai sini? Oke. Sambil ngobrol-ngobrol dengan yang sebelumnya yang sudah melakukan penelitian untuk proses maserasi ya, itu butuhnya berapa? Biasanya kalau 500 gram sampel itu dapatnya berapa sih ekstraknya? Yang jelas tidak sebanyak itu, ya lebih sedikit. Ya, tapi kan nanti kalau untuk kebutuhan pengujian bakteri kan tidak banyak ya yang dibutuhkan, makanya butuh larutan pengencer. Nanti kita lihat tekstur dari ekstrak kulit pisang ini gimana. Itu kan kita belum coba ya, artinya belum dibikin. Nah, untuk rendemen ekstrak, ini jangan dipisah dari sini. Harusnya kayak Simplicia tadi. Tuh, ya. Jadi ini nanti ditambahkan rendemen ekstrak. Diletakkan di prosedur pembuatan ekstrak. Karena standarisasi ekstrak yang kamu gunakan cuma satu, ada lagi nggak? Nggak ada kan? Berarti tidak bisa disebut sebagai standarisasi seperti ini. Lalu gimana Bu kalau saya mau mencantumkan organoleptisnya? Bisa dimasukkan di tahap prosedur pembuatan Simplicia dan pembuatan ekstrak. Jadi Simplicia dihitung nilai Simplicia diuji secara organoleptis dan dihitung nilai rendemen. Nanti dia datanya masuk ke pembuatan Simplicia. Bentuknya Simplicia itu gimana, warnanya gimana, rasanya gimana. Nah, kemudian kalau untuk ekstrak berarti dimasukkan di sini. Nah, ini nggak boleh ada istilah selanjutnya ya. Langsung aja filtrat yang diperoleh diuapkan menggunakan hingga mendapatkan ekstrak kental. Baru nanti ekstrak yang diperoleh diuji secara organoleptis dan dihitung rendemen ekstrak. Gitu. Berarti ini dihapus ya. Karena kalau standarisasi ekstrak nggak cuma satu, banyak. Kecuali kalau kamu mau melakukan lebih dari itu, tapi kan bukan terlalu fokusnya. Kalau saya
bukan standarisasi ekstrak, malah screening fitokimia untuk memastikan kondisi ekstrak kamu oke. Gitu. Karena dengan hasil screening fitokimia ini nanti akan menjadi bahan pembahasan dari hasil uji antibakteri. Logikanya, jangan sampai kita belum tahu kandungan secara kualitatif dari suatu sampel, tapi kita sudah melakukan uji terhadap bakteri. Kan bakteri itu takut dengan adanya metabolit sekunder, ya. Nah, kalau jelas-jelas di dalam ekstrak itu nggak ada, kenapa harus diujikan? Kan begitu. Ya, kita harapannya sih ada, karena sebetulnya secara umum, mau apapun itu tumbuhannya, itu pasti punya metabolit sekunder. Yang membedakan adalah golongannya dan kadarnya. Karena kan metabolit sekunder itu kan bagi tumbuhan sebagai proteksi. Proteksi yang bisa dikatakan sebagai proses adaptasi mereka. Jadi hal yang nggak mungkin tanaman tuh nggak punya. Bahkan tanaman yang bukan untuk konsumsi aja itu pasti punya. Misalkan kayak tanaman hias itu, kalau mau iseng nyoba ada. Karena itu sudah menjadi hal yang normal dimiliki oleh tumbuh. Justru kalau tumbuhan itu nggak punya metabolit sekunder, itu dicurigai. Itu artinya bagaimana respon terhadap lingkungannya. Artinya begini, dengan adanya screening fitokimia ini akan memperkuat dari data-data yang sudah diperoleh di jurnal, kalau ekstrak kamu ini oke. Karena pembuatan ekstrak ini dikatakan mudah-mudah susah. Mudah karena tahapnya udah jelas. Susah, sesuatu yang tidak bisa kita lihat secara langsung, itu ternyata bisa rusak karena hal-hal yang kita tidak perhatikan. Misalkan ekstrak mengalami oksidasi, kita tidak hati-hati, pemanasan yang terlalu berlebih, penggunaan bahan yang mungkin tidak diketahui, ikut tercampur di situ. Nah, itu. Paham ya? Jadi harus dilakukan screening fitokimia sebagai dasar. Ini kalau ya kita sih berharapnya ada potensi ya si kulit pisang ini, karena memang sudah ada beberapa penelitian yang menyebutkan demikian. Kalaupun toh memang hasilnya belum memuaskan, dari screening inilah nanti akan dibahas. Jadi bukan sesuatu yang tidak mungkin kalau kulit pisang ini punya potensi untuk obat. Meskipun kadarnya belum mampu untuk membunuh si bakteri. Tapi kita lihat dulu nanti. Kalau nggak dicoba gimana kita tahu kan? Tetap ini nanti dicari prosedurnya ya. Screening ini kan sudah pernah dilakukan di praktikum juga. Bukain. Terus lihat di jurnal apa namanya? Ya. Kasih hati. Apa itu penelitian sebelumnya ya yang membahas terkait screening apapun susah apapun sampelnya caranya sama. Karena ya gitu-gitu aja ujinya. Beda ekstrak sama buat plastiknya dibeli sama tetenya mana? Buat gimana? Buat campurannya itu penelitian kalau dia positif. Mana? Misalnya ditambahin NaCl gitu, walaupun ekstraknya beda, itu sama. Bahan itu kan ini loh, sini loh. Bahan itu kan sebetulnya hanya sebagai alat uji aja, tapi kan perangkatnya tetap sama. Jadi toolsnya lah bahasanya. Nanti coba dicari dulu, nanti dibuat prosedur seperti ini. Kalau untuk uji ekstrak, dia lebih simple nanti ya, dibandingkan dengan yang uji screening fitokimia untuk Simplicia. Gitu. Kamu lihat punya penelitiannya Alvio. Itu dia standarisasi Simplicia dan ekstrak. Di dalamnya itu ada screening untuk
Simplicia dan ekstrak. Ya, lihat caranya gimana. Tapi kalau untuk apa tuh namanya, berapa ini kebutuhan untuk uji itu menyesuaikan aja. Misalkan di situ prosedurnya butuh 1 gram, kan lumayan tuh kebuang, ya. Dibuat separuhnya bisa, atau dibuat seperempatnya juga bisa. Tapi disesuaikan pelarut-pelarut atau reagen-reagennya. Kalau reagennya mungkin 1 gram itu 50 mili, ya berarti kalau 0,5 gram berarti separuhnya dari awal. Tidak boleh sama. Jadi kita melakukan pengecilan konsentrasi. Karena mengingat yang akan diuji adalah ekstrak. Karena bikin ekstrak itu ya lumayan. Ya. Artinya yang penting screening ini pengen tahu ekstraknya YC itu baik-baik saja. Ya, kalau masih mengandung golongan-golongan senyawa yang sudah disebut di awal, mengandung tanin lah, mengandung flavonoid lah, mengandung ini, mengandung itu. Karena mengingat yang diperiksa ini secara kualitatif, jadi tidak perlu tahu berapa kadarnya, berapa banyaknya. Yang penting ada atau tidak. Itu dengan adanya perubahan warna kayak atau apa. Tapi insya Allah nanti kalau untuk pembuatan apa namanya, screening, nanti bisa saya pantau ya. Artinya nanti saya juga ikut melihat agar tidak kebuang ininya ekstraknya ya. Tapi kalau untuk pembuatan simplicia sama ekstrak bisa sendirilah ya. Artinya kan ini teknis aja. Yang penting jangan sembrono. Sembrono itu artinya sesuatu yang harus kita simpan malah kebuang. Ini banyak kejadian karena nggak fokus, harusnya yang dibuang itu adalah ampasnya, yang dibuang adalah filtratnya, kan bahaya itu. Ulang lagi dari awal ya. Penyimpanan ekstrak juga harus terjaga. Kalaupun memang mau nitip di lab, nantinya harus beli apa itu namanya, diwadahkan yang tertutup, jangan sampai ada kontaminasi ikut masuk, dan jangan hanya dibiarkan terbuka, apalagi tempat panas. Dan dinamai ya, izin sama pihak labnya untuk menyimpan itu, dan nanti kalau udah selesai baru dibereskan ya. Oke, berarti PR-nya ini nyari screening kimia. Ini nanti digabung aja, tadi kan sudah ya, ini digabung. Kalau untuk uji bakteri sementara seperti ini aja dulu ya, sampai nanti menyesuaikan realnya pada saat kita lakukan uji di sana. Berarti kan PR-nya menentukan konsentrasi. Ini kan. Kalau yang lain-lainnya sama. Oke. Mungkin itu ya. Lebih cepat, lebih baik. Nanti coba browsing jurnal-jurnal. Nah, saya dikasih drive-nya, link drive-nya. Udah kekumpul baru kita membuat jurnalnya sih. Itu khusus untuk bakteri itu sama pisang kepok ada nggak? Nah, itu nanti bisa kasih ke saya. Biar bisa langsung ditentukan konsentrasinya, dan sebenarnya kamu udah bisa langsung ngurus surat masuk lab, nggak apa-apa. Walaupun ini belum fix, karena lumayan lama juga. Kalau foto memang kamu mau bikin di rumah nggak apa-apa. Kalau mau di sini juga boleh. Tapi kalau simplicia, ekstrak, kan itu yang butuh waktu lama. Keringin itu di sinar matahari atau sinar matahari aja. Kan lagi musim panas-panasnya nih, itu lebih cepat lebih baik. Ya. Jadi biar ini. Terus jangan beli pisangnya. Jangan beli pisangnya, nanti buat apa juga kan. Coba menghubungi tukang gorengan itu ya. Kalau kita memang beli kan nggak semahal beli atau mau dikasih cuma-cuma, alhamdulillah kan, ngebantu dia buang sampah kan. Tapi pisang kepok ya, yang biasa buat gorengan, bukan pisang tanduk atau pisang apa, pisang kepok. Sama penulisan pustaka ya, pokoknya pesan saya, penulisan pustaka itu jangan dibenerinnya terakhir. Nanti kamu kan kehilangan banyak data. Sudah pengalaman yang lain-lain terjadi seperti itu. Ketika saya tanyakan,
ini mana referensinya, nyari lah, akhirnya apa, ganti lagi yang baru, kan hanya 2 kali kerja. Kalau kamu sudah menemukan referensi itu, segera di keep, langsung taruh ke daftar pustaka sambil ditelaah penulisannya. Lebih baik revisi penulisan daripada revisi harus mencari itu jurnal di mana. Makanya kamu harus punya database untuk jurnal-jurnal yang kamu gunakan di draft ini. Kalau enggak usah. Gitu, Kalau misalnya jurnalnya nggak bisa, cuma ngambil kata-katanya aja? Boleh. Misalkan dapusnya udah tercantum. Iya, boleh. Artinya tuh dalam hal ini jangan sampai kamu kehilangan data gitu loh, ya. Artinya yang sering terjadi itu belum ada di daftar pustaka, tapi di draft ada. Ketika saya tanya, ini mana referensinya? Bingung. Dicari-cari nggak ketemu-temu. Nah, itu yang sering terjadi. Ya, makanya jangan sampai itu terulang. Ya, lebih cepat, lebih baik. Sebetulnya ini bisa di timeline ya. Ini kan sudah akhir Oktober. Jadi paling enggak Oktober, November. November itu sudah fix untuk ekstrak. Ya. Jadi nanti udah bisa tanya-tanya untuk uji, karena takutnya nanti di sana itu ngantri loh. Kayak kemarin itu kan si Jeliana, kenal? Jeliana Reta, angkatan 2021 reguler. Kan dia kemarin ini diburu-buru untuk hukum, karena kan reguler kan, udah nggak ada perpanjangan lagi. Harus selesai dalam 1 bulan. Bayangkan, 1 bulan. Sedangkan ketika dia tanya ke Labkesda, dalam bulan itu full. Jadi mau nggak mau ya nggak bisa gitu. Kalau mau bulan berikutnya, tapi bulan berikutnya dia udah limit, udah harus segera hukum gitu. Artinya dalam hal ini kita mensiasati itu karena waktu itu dia agak lamanya di awal, banyak drama. Ya, makanya di clearkan cepat ya, jadi nanti masuk ke sananya. Karena kalau untuk masuk lab Labkesda itu nggak butuh waktu berminggu-minggu, 3 hari 4 hari selesai. Tapi ngantrinya bisa sebulan ya? Nah itu, tapi kan harus komunikasi dulu ya. Karena dalam hal ini sebisa mungkin persiapan ini sudah matang. Persiapan ini tuh maksudnya ya itu tadi simplisia sama ekstra. Jadi sekarang simplisinya bisa dibuat? Bisa ya, pokoknya jangan ditunda-tunda. Bulan November itu targetnya syukur-syukur nanti 3 minggu itu sudah dapat ekstra. Ya, baru nanti minggu terakhir itu komunikasi, atau pas udah mau proses penguapan itu udah mulai komunikasi aja untuk minta janjian. Sama itunya. Sama minta bagaimana prosesnya dan lain-lain. Kan harus tanya-tanya juga ya. Artinya dalam hal ini bisa menambah pengalaman juga untuk di lab di luar kampus ya. Karena kalau hanya terbatas di kampus tentu banyak sedikit banget yang diperoleh. Kalau saya sebenarnya sesuatu yang sudah kamu peroleh pada saat praktikum tidak perlu kamu ulang lagi. Gitu. Tapi sesuatu yang belum pernah kamu dapatkan itu yang harus diprioritaskan. Terlebih bisa itu ya, itu bukan sesuatu yang sulit. Dan untuk setara D3 itu tidak perlu mengkhawatirkan hasilnya seperti apa. Takut gagal lah, takut enggak usah. Kalau kita memang misal ya jeleknya bilang nggak ada aktivitas sama nggak masalah. Kan itu sesuatu yang lumrah, tinggal nanti bagaimana membahasnya begitu ya. Bukan berarti harus diulang berkali-kali sampai ketemu ya kalau bahannya murah. Kalau bahannya mahal kan nggak mungkin. Bahkan kalau saya pun formulasi ya, ketika bukan karena kesalahan teknis, kalau tadi saya suruh ulang. Teknis arti sesuatu yang sudah tahu caranya tapi salah ngelakuinnya, saya suruh ulang. Tapi kalau sudah benar prosedurnya, tapi ternyata hasilnya kurang memuaskan, ya sudah, mau diapain lagi gitu. Kan nggak mungkin ngulang dari awal penentuan konsentrasi lagi, ngitung lagi, bahannya beli lagi, kan nggak mungkin. Tinggal bagaimana membahasnya, gitu ya. Pokoknya dimaksimalkan, jangan sampai nanti keteter ya, difokuskan dulu. Kalau untuk penulisan sambil jalan aja ya, karena saya khawatir nanti kalau kamu terlalu banyak waktunya terbuang di penulisan baru mulai nanti kelamaan
Jadi pulang dari sini sambil ini diperbaiki, sambil mencari bahan. Ya, dikumpulkan bahannya, dibuat simplicia. Jadi dapatnya berapa langsung dibuat, jangan nunggu banyak, jamuran nanti. Kira-kira berapa gram sih? Kan itu berat basah ya. Berat basah itu ya paling enggak bukan gram, kilo lah. Ya paling enggak 5 kilo, 6 kilo lah. Itu berat kan? Karena masih banyak kadar airnya. Dicoba itu dulu. Ya kalau misalkan dapatnya 500 gram ya nggak apa-apa hari ini. Ya, dan besok jalan-jalan sore nyari lagi, nggak harus dalam satu pedagang yang sama. Kalau memang populasinya ada di Bandar Lampung ya sudah, kisaran Bandar Lampung aja jualan gorengan. Setahu saya di lampu merah sana ada gorengan crispy itu. Saya lirik, waduh banyak ininya. Apa itu? Kulit pisangnya. Ya sambil beli gorengan 5.000 kan, sambil nanya kan, itu pisang kulitnya boleh diambil kayak buat ini penelitian kuliah. Orang udah paham, bukan sesuatu yang memalukan ya, malah orang akan kaget tuh, bisa ya buat apa kan, jadi informasi buat mereka ya. Oke, mungkin itu ya sih yang dapat saya sampaikan. Nanti itu tadi pesan saya sih tidak akan membatasi komunikasi. Kalau memang ada hal yang masih bingung, ditanyakan nggak apa-apa ya.